Halo teman-temanku, pernahkah kamu menjaga lingkungan? Meski tidak ada yang melihat, kisah kali ini tentang seorang remaja perempuan. Kepedulian kecil yang ia lakukan setiap hari, dan alam yang membalasnya dengan cara indah. Inilah cerita yang berjudul Surat Terima Kasih dari Alam. Yuk kita saksikan. Setiap sore sepulang sekolah, Kayla selalu membawa kantong kain di dalam tasnya, bersama dengan sepasang sarung tangan berkebun yang sudah sedikit usang. Kantong itu terlipat rapi, siap untuk digunakan kapan saja. Teman-temannya seringkali meliriknya dengan tatapan penuh tanya, namun hanya Risa yang berani menyuarakannya. Kay, serius deh, buat apa sih kamu repot bawa kantong itu setiap hari? Kayak mau belanja di pasar aja. Tanya Risa suatu siang, sambil menyeruput es teh plastiknya. Tawa kecilnya terdengar di antara riuh kantin sekolah. Kayla hanya tersenyum simpul. Matanya menatap gelas plastik di tangan Risa sejenak sebelum menjawab. Biar nggak pakai plastik sekali pakai, Sah. Sedikit-sedikit, kan lumayan. Balasnya dengan tenang. Ia mengeluarkan botol minumnya sendiri dari tas, mengisi ulang dari dispenser air sekolah. Risa hanya mengangkat bahu, menganggapnya sebagai salah satu keanehan Kayla yang lain. Bagi Kayla, kepeduliannya pada lingkungan bukan sekedar tren atau tugas sekolah. Itu adalah panggilan hati yang ia rasakan setiap kali melihat sampah plastik tersangkut di dahan pohon atau mengambang di selokan. Kebiasaan kecilnya membawa kantong kain hanyalah permulaan. Di taman dekat kompleks perumahannya, sebuah area hijau yang menjadi tempat bermain anak-anak dan bersantai para orang tua, Kayla punya ritual sorenya sendiri. Sambil mendengarkan musik dari earphone tuanya, ia akan berjalan perlahan menyusuri jalan setapak. Matanya jeli memindai setiap sudut. Tangannya yang bersarung tangan dengan sigap akan memungut setiap sampah yang ia temukan. Bungkus makanan ringan, botol plastik bekas, sedotan, hingga kantong kresek yang terlupakan. Sampah-sampah itu ia masukkan ke dalam kantong kain yang selalu ia bawa. Suatu hari, Risa yang kebetulan lewat taman untuk membeli sesuatu di warung, melihat Kayla sedang berjongkok di dekat semak-semak, menarik selembar plastik yang terjepit di antara akar tanaman. Kening Risa berkerut. Ia menghampiri temannya itu. Kayla, kamu ngapain? Nyari sesuatu yang hilang? Tanya Risa. Rasa penasarannya mengalahkan rasa enggan. Kayla mendongak, sedikit perlu membasahi dahinya. Risa, enggak, cuma mengutin sampah aja nih. Risa melihat isi kantong kain Kayla yang sudah setengah terisi. Setiap hari kamu begini, capek enggak? Tanyanya lagi. Kali ini nadanya lebih serius, bukan lagi mengejek. Capek dikit sih, jawab Kayla jujur, sambil berdiri dan meregangkan punggungnya. Tapi anehnya, setelah selesai, rasanya tenang banget, kayak habis membersihkan kamar sendiri. Lihat taman ini jadi lebih bersih, hatiku ikut senang. Lanjutnya, sambil memasukkan botol plastik terakhir yang ia temukan ke dalam tasnya. Risa terdiam, memandangi wajah Kayla yang tulus, lalu beralih ke taman yang memang tampak lebih rapi dari biasanya. Ada sesuatu dalam perkataan dan tindakan Kayla yang membuatnya berpikir. Bulan demi bulan berlalu, kebiasaan Kayla terus berlanjut tanpa henti. Ia tak pernah bosan, tak pernah mengeluh. Taman itu seolah menjadi sahabatnya. Ia mulai mengenali setiap pohon, setiap sudut, tempat bunga liar biasa tumbuh. Bahkan ia hafal di mana biasanya sampah paling banyak menumpuk. Tanpa ia sadari, tindakannya mulai menular. Beberapa ibu yang sedang menemani anaknya bermain, kadang ikut memungut sampah yang ada di dekat mereka. Pak RT bahkan mengusulkan untuk menambah beberapa tempat sampah baru di sekitar taman. Perubahan kecil itu membuat hati Kayla menghangat. Suatu pagi di akhir musim hujan, Kayla sengaja bangun lebih awal untuk berjalan-jalan pagi. Semalam hujan deras mengguyur kota dan ia ingin merasakan udara segar setelahnya. Saat ia melangkahkan kaki memasuki taman,
Sesuatu yang berbeda menyambutnya. Udara terasa jauh lebih segar dari biasanya. Sejuk dan bersih. Seolah baru saja dicuci oleh langit. Embun pagi masih berkilauan di ujung dedaunan, memantulkan cahaya matahari pertama yang malu-malu. Kicauan burung terdengar lebih ramai dan merdu, seperti sebuah orkestra alam yang menyambut pagi. Dan bunga-bunga liar di tepi jalan setapak, warnanya tampak lebih cerah, lebih hidup, dan mekar lebih indah dari yang pernah Kayla lihat sebelumnya. Indah banget, bisik Kayla pada dirinya sendiri. Napasnya membentuk uap tipis di udara pagi yang dingin. Ia merasa seluruh kelelahannya selama ini terbayar lunas hanya dengan pemandangan dan suasana pagi itu. Taman itu seolah berterima kasih padanya dengan caranya sendiri. Ia berjalan perlahan, menikmati setiap detail keindahan yang tersaji di hadapannya. Kakinya membawanya ke bangku taman favoritnya yang terletak di bawah pohon rindang. Saat hendak duduk, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di antara daun-daun basah yang menempel di bangku kayu, terselip selembar kertas coklat yang sudah sedikit lembab. Kertas itu tampak tua, seperti kertas daur ulang. Karena penasaran, Kayla mengambilnya dengan hati-hati. Di atas kertas itu, terukir tulisan tangan yang sangat rapi dan halus, seolah ditulis dengan tinta dari getah pepohonan. Kalimatnya singkat, namun syarat makna. Terima kasih telah menjagaku. Aku akan selalu menjagamu juga. Kayla terdiam membacanya berulang kali. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat sekeliling, mencari siapapun yang mungkin meninggalkan surat itu. Taman itu sepi. Hanya ada dirinya dan alam yang menjadi saksi. Tidak ada tanda-tanda kehadiran orang lain. Siapa yang menulis ini? Gumamnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Pertanyaannya menggantung di udara. Tiba-tiba angin berhembus lembut, lebih lembut dari biasanya. Ranting-ranting pohon di atasnya bergoyang pelan, dan daun-daun kering berdesir di tanah, menghasilkan suara yang menenangkan. Seolah-olah bisikan angin dan gemerisik daun itulah jawaban atas pertanyaannya. Sebuah jawaban tanpa kata-kata yang langsung menyentuh hatinya. Kayla memeluk kertas itu erat-erat. Ia tidak tahu siapa penulisnya. Entah itu Pak RT, salah satu ibu di kompleks, atau mungkin memang alam itu sendiri. Tapi siapapun itu, pesan itu terasa begitu nyata dan pribadi. Sejak hari itu, taman itu terasa berbeda bagi Kayla. Bukan hanya lebih hijau dan lebih hidup secara fisik, tetapi juga terasa memiliki jiwa. Setiap kali ia melintas, ia merasa seperti sedang menyapa seorang teman lama. Ia tidak lagi merasa sendirian saat memunguti sampah. Ia merasa ditemani oleh kicau burung, bisikan angin, dan aroma bunga. Surat itu ia simpan baik-baik di dalam kotak kenangannya, menjadi pengingat abadi. Kayla tersenyum setiap kali melewati taman itu dalam perjalanannya ke sekolah atau pulang ke rumah. Ia tahu alam mungkin tidak berbicara dengan bahasa yang sama seperti manusia, tidak bisa mengucapkan kata-kata secara harfiah. Namun, alam selalu tahu cara untuk membalas kebaikan, selalu punya cara tersendiri untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang tulus menjaganya. Dan balasan itu seringkali jauh lebih indah dari apa yang pernah kita bayangkan. Dari kisah Kayla, kita belajar bahwa kebaikan kepada alam tidak pernah sia-sia. Saat kita menjaganya dengan tulus, alam akan membalas dengan keindahan dan ketenangan. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, tulis komentar, bagikan ke teman-teman, dan subscribe akun ini agar kita bisa terus berbagi kisah inspiratif. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!